Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abdari, Al-Maliki Al-Fasi mengungkapkan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah menciptakan pohon di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Selain itu, dikaitkan juga dengan makna musim semi, di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik, serta menjadi musim yang adil, di mana semua tumbuh dan bermekaran. Hikmah selanjutnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu lahirnya. Jika seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira Nabi Muhammad menjadi mulia karena hari atau waktu tersebut. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Senin dengan tanggal dan bulan yang tidak ada keistimewaan atau kekhususan karena ingin memperlihatkan kuasanya bahwa Dia dapat memuliakan nabinya. Nabi Muhammad juga lahir pada tahun 571 atau yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun tersebut, pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah menyerang Ka'bah. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sepeninggal ibunya Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil harus kembali kehilangan. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh sang paman bernama Abu Thalib. Bersama pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda, yakni saat berusia 12 tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad pun meluas seantero negeri. Salah satu yang mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab, bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian, Khadijah radhiyallahu anha pun mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad. Khadijah selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagang yang selalu untung lebih. Khadijah pun semakin percaya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha pun merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya, Nafisah binti Umayyah untuk membantunya menemui Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah radhiyallahu anha yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina muda. Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah wajahnya yang terang melebihi sinar bulan. Hal ini juga menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hiro. Saat perbekalannya habis, Nabi Muhammad pulang ke Khadijah untuk mengambil bekal dan kembali lagi hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Beliau mengatakan, "Lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan,
Bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Beliau mengatakan, lalu malaikat Jibril merangkulku. Nabi SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Dia merangkulku untuk ketiga kalinya, sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku, dan mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu-lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke Ruam dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu, Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah dan sang istri pun menghiburnya seraya berkata, Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turunnya wahyu pertama. Rasulullah melakukannya selama 3 tahun di Mekah. Beliau mengajak para penduduk Mekah untuk memeluk agama Islam. Anggota keluarga dan golongan orang awam yang mengikuti ajarannya antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harits, Bilal, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, Nabi Muhammad meneruskan perjuangannya. Kini Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Beliau pun mendapat perlawanan dari suku Quraisy dan bahkan dari keluarganya sendiri. Namun, Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya. Namun, kondisi di Mekah tidak lagi aman. Hujatan, hinaan, bahkan perlawanan fisik sudah tak terhindarkan. Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya pun hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Rasulullah dalam menjalankan dakwah di Madinah dapat sambutan hangat. Di Madinah, Rasulullah menerapkan strategi dakwah dengan cara membangun masjid, pusat kegiatan dakwah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, mendirikan pasar sehingga perekonomian menggeliat, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Diketahui, sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Bahkan, beliau meminta izin untuk berpindah ruang tidur ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar dapat memberikan nasihat serta arahan kepada umatnya. Di akhir kisah Nabi Muhammad SAW ini, beliau berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta senantiasa mendirikan salat. Di hari terakhirnya, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi pemimpin umat muslim setelah kepergiannya. Pengangkatan tersebut menjadi tanda masa kekhalifahan Islam dimulai. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun dan terjadi pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di kediaman istrinya, Aisyah. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Peristiwa ini pun dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam.